Assalamualaikum Pak Isman. Waalaikumsalam, Bu Vita. Bagaimana? Pak Isman, ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Apakah bisa kita berdiskusi sekarang, Pak? Oh, iya Bu Vita ya. Ada apa, Bu? Kelihatannya Ibu Vita ini lagi ada masalah ya. Iya, Pak. Memang saya lagi ada masalah saat ini. Dan saya mengharapkan Bapak bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya ini. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu Vita? Dan apa yang mungkin harapan dari hasil diskusi kita hari ini? Begini Pak Isman, Bapak kan tahu di kelas 12 IPS itu ada beberapa orang siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, Pak. Ada beberapa orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Saya pusing. Kenapa anak-anak bisa begitu? Padahal saya merasa, Pak, selama ini saya sudah maksimal dalam mengajar, tapi tetap saja anak-anak itu sulit memahami materi apa yang saya jelaskan. Dan mereka Oh, juga tidak antusias terhadap materi yang saya jelaskan, Pak. oh begitu ya. Ya lanjut. Iya, Pak. Saya mohon Bapak bisa membantu saya. Karena anak-anak ini tidak antusias dalam belajar, Pak. Eh, Kira-kira yang membuat nilai siswa berada di bawah KKM itu, Bu Vita. Kalau menurut Ibu Vita, kira-kira apa ya? Apa penyebabnya ya? Kalau menurut saya, Pak, anak-anak itu malas sekali belajar. Dan mereka itu tidak fokus ketika saya lagi mengajar, Pak. Dan seringkali, Pak, ketika saya mengajar, saya dapati mereka itu asik sendiri, Pak, bercerita dengan temannya. Ketika saya tegur, mereka perhatikan lagi saya mengajar. Tapi setelah itu, mereka kembali lagi, Pak, bercerita lagi. Begitu seterusnya. Jadi saya ini, Pak, pusing sudah saya ini. Tidak tahu cara apa yang saya tempuh supaya anak-anak ini bisa belajar. Bisa memiliki motivasi belajar dan antusias pada pelajaran yang saya ajarkan. Padahal ini pelajaran jurusan mereka ini, Pak. Tapi mereka tidak antusias dalam belajar. Tidak ada motivasinya belajar. Iya, anak-anak tidak punya antusias belajar ya. Selama ini, kalau boleh tahu, bagaimana respon siswa kelas 12 IPS ketika Bu Vita mengajar di kelas ya? Kalau saya lihat, Pak, mereka itu rendah sekali, mereka punya motivasi belajar. Mereka tidak antusias terhadap materi yang saya jelaskan, Pak. Oh, jadi motivasi belajar siswa di kelas 12 IPS ini rendah ya, Bu ya? Iya, Pak. Eh, Selama ini media pembelajaran apa yang Ibu Fitri gunakan? Ibu Vita gunakan? Selama ini, Pak, kalau di kelas biasanya kalau mengajar itu, Pak, saya pakai buku paket yang tersedia di perpustakaan. Jadi selain itu juga biasa ada materi-materi yang tidak ada dalam buku, saya catatkan di papan. Begitu selama ini saya mengajar, Pak. Oh, berarti Ibu Vita menggunakan buku paket ya. Iya, Pak. Oh, selain menggunakan buku paket dan mencatat materi, apakah ada media pembelajaran lain yang Ibu gunakan? Hanya itu saja, Pak. Biasanya kalau kita ada sesekali, saya biasa melakukan diskusi, Pak. Hanya seperti itu yang selama ini saya terapkan di kelas. Baik. Kalau boleh saya simpulkan, berarti siswa kelas 12 IPS ini beberapa orang yang nilainya berada di bawah KKM ya. Iya, Karena Pak. karena ketika KBM berlangsung mereka kurang antusias terhadap pelajarannya Ibu ya. Iya, Pak. Kira-kira Bu Vita, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan agar kelas 12 IPS ini menjadi termotivasi belajar?
Di kelas itu Pak kan tersedia proyektor. Bagaimana kalau kira-kira saya gunakan itu sebagai media pembelajaran, Pak? Mungkin nanti saya bisa menayangkan video pembelajaran dan membuat bahan ajar dengan menggunakan PowerPoint. Wah, itu ide bagus Bu Vita. Apakah Bu Vita punya video pembelajaran dan materi dalam bentuk PowerPoint ya? Kalau video pembelajaran, Pak, kan saya bisa mengunduhnya lewat internet. Begitu juga dengan PowerPoint. Kalau sebagian saya sebenarnya punya, Pak, materi PowerPoint. Cuman selama ini belum pernah saya gunakan, Pak. Oh, punya video pembelajaran ya. Iya, Pak. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Bu Vita selain menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran ya? Mungkin begini Pak ya, karena saya lihat anak-anak ini kan lagi gemar sekali bermain game di HP. Saya mungkin nanti bisa memanfaatkan gadget tadi dengan menggunakan bahan ajar berbasis games, Pak. Mungkin seperti itu karena anak-anak sangat senang sekali bermain game. Biasa Pak, dalam kegiatan pembelajaran kan mereka biasa saya dapati sementara mabar. Jadi bagaimana kalau tadi HP ini kita gunakan untuk hal positif dalam kegiatan pembelajaran? Wah, luar biasa itu Bu Vita. Keren. Kira-kira menurut Ibu, apakah dengan menggunakan video PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian gadget, apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar? Kalau menurut saya sih Pak, itu akan meningkatkan motivasi dan antusias siswa dalam belajar karena eh, kalau kayak anak-anak kan suka yang animasi-animasi. Jadi mungkin kalau saya menayangkan materi pelajaran dalam bentuk tayangan video dan membuat media pembelajaran berupa bahan ajar dalam bentuk tayangan animasi di PowerPoint, pasti akan mengundang perhatian siswa dan minat siswa untuk belajar. Begitu juga dengan tadi Pak, yang media pembelajaran yang berbasis game tadi, mereka akan tertarik karena mereka suka bermain game, mereka akan penasaran bagaimana kalau kita bisa bermain game dalam pembelajaran. Oh, ya, 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 ya. Eh, dari apa yang Ibu Vita sampaikan tadi, bisakah Bu Vita menceritakan kembali apa yang Bu Vita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya? Yang pertama Pak, yang akan saya lakukan, saya akan menyiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, gambar animasi yang dengan menggunakan gambar animasi yang menarik. Kemudian juga saya akan menyiapkan video pembelajaran, dan agar pembelajaran tidak monoton nantinya, saya akan menyiapkan juga media pembelajaran yang berbasis permainan games, Pak. Oh iya betul Bu, ya itu langkah bagus Bu. Saya senang Bu Vita akhirnya dapat memecahkan permasalahan ini. Oh, alhamdulillah Pak, saya juga lega Pak. Akhirnya saya bisa dapat solusi atas masalah di kelas 12 IPS. Tadinya saya pusing sekali Pak. Kira-kira Bu Vita, komitmen apa yang dapat Ibu Vita lakukan ke depannya? Mulai besok Pak, saya akan sudah mulai menyiapkan media pembelajaran untuk berupa video pembelajaran dan PowerPoint. Dan saya juga akan menyiapkan game edukasi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, oke, oke. Kira-kira Bu Vita, siapa yang dapat membantu Bu Vita untuk melaksanakan komitmen ini ya? Rencananya Pak, saya akan minta bantuannya Pak Zulfikar. Kebetulan kan Pak Zulfikar ini kan Pak ahli, mahir dalam bidang IT. Jadi saya akan meminta bantuan Pak Zul untuk membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran tadi Pak. Ya, saya yakin Bu Vita bisa melakukannya dengan baik. Sukses Bu Vita ya.
Ya, terima kasih Pak. Insya Allah saya akan mencobanya. Mudah-mudahan saya berhasil. Doakan saya ya Pak. Ya baik. Kira-kira Bu, ketika kita sudah berbicara tadi, bagaimana perasaan Bu Vita sekarang ya? Alhamdulillah awalnya Pak, saya tadi itu seharian di rumah itu pusing memikirkan ini masalahnya kelas 12 IPS. Alhamdulillah setelah bertemu dan berbicara dengan Bapak, saya rasa lega sekali. Saya merasa sudah plong, sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu. Ibu Vita sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Isman sudah membantu saya sehingga saya mendapatkan solusi untuk masalah saya ini. Pak, ngomong-ngomong, 10 menit lagi saya ada kelas di kelas 10 IPS. Saya mohon permisi mau ke kelas Pak ya. Ya baik. Assalamualaikum Pak Isman. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, semangat Bu ya. Terima kasih Pak.